haji, disebabkan bab udhiyah ini dilaksanakan di bulan haji di tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik. Wa fihi madat, pada pembahasan ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama fil udhiyah, tentang pelajaran udhiyah. Ta'rifuha, apa yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban? Al-udhiyatu hiya syatu tudbahu duha yaumal 'id taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan udhiyah adalah memotong hewan kurban berbentuk sapi, unta, kambing, dan biri-biri atau domba. Yaumal 'id dilaksanakan di hari Id setelah pulang salat Id, taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai bentuk ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini udhiyah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukmuha, sekarang hukumnya. Para ulama berselisih pendapat, karena ini adalah bab fikih, maka tidak terlepas dari beberapa pendapat ulama. Di antaranya ada yang menghukumi wajib. Yang kedua ada yang menghukumi sunnatun wajibatun, sunnah yang wajib. Nah, biasanya kalau pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah ini untuk menyebutkan peribadatan sunnah, tapi sunnah tersebut tidak bisa ditinggalkan, maka dia menyebutnya dengan sunnatun wajibatun, sunnah yang wajib. Seperti sholat Idul Fitri, seperti sholat Idul Adha, ini sunnah tapi sunnahnya wajibatun, hampir mendekati kepada wajib. Baik, kalau di kitab ini al-udhiyatu sunnatun wajibatun, memotong hewan kurban adalah sebuah sunnah yang wajib. Kalau sunnah yang wajib berarti kalau dia memiliki keleluasaan, rezeki yang luas, kalau tidak dilaksanakan maka mendapatkan ancaman. Sebagaimana hadisnya sudah mungkin masyhur, barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki di hari itu, maksudnya di hari nahar, hari tasyrik, kemudian dia tidak memotong hewan kurban, maka janganlah mendekat kepada musola kami, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Kemudian ala ahli kulli baitin muslim, pada setiap keluarga muslim. Jadi memotong hewan kurban ini boleh patungan untuk sapi dan unta, namun untuk kambing tidak patungan. Tapi untuk kambing juga bisa untuk beberapa orang, bukan hanya untuk satu orang. Syaratnya dia satu keluarga. Jadi di sini ala ahli kulli baitin muslim qadron ahluhu 'alaiha. Kalau dalam satu keluarga ini yang dipimpin oleh suami mampunya satu, maka satu itu diperuntukkan untuk dirinya dan juga untuk anak istrinya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, disebabkan perintah dari Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu sholat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ini surat Al-Kautsar ayat kedua. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat wajib ini.
Man kana dzabaha, oh bukan ya. Man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Barang siapa yang memotong hewan kurban sebelum pulang salat Id, jadi setelah subuh langsung dipotong, falyu'id, maka dia tidak sah potongan hewan kurbannya, harus diulang lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari, dan perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi syat. Keadaan seseorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat, dia memotong satu hewan kurban berbentuk syat. Syat itu kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Nah, jadi bisa satu kambing ini bisa untuk dirinya dan juga bisa untuk semua keluarganya. Siapa ahlul bait ini? Keluarga ini yang pertama tentu suami, istri, dan anak-anaknya pada dasarnya. Namun kalau masih ada kedua orang tuanya, maka dapatlah diatasnamakan untuk seluruh aqarib, kerabat yang memiliki hubungan darah. Ini untuk syat, untuk apa? Kambing. Jadi kalau Pak Rudi dengan Pak Haji Ade iuran kambing nggak bisa. Ayam. Fadluha, sekarang keutamaannya. Keutamaan memotong hewan kurban ini fadlun azim, sangat besar sekali pahalanya. Di mana qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu Adam yauman nahri. Tidak ada amal anak Adam di hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10. Tanggal 11-nya disebut Yaumal Qor. Tanggal 9 disebut Yaumal Arafah. Sampai tanggal 13 disebut Yaumat Tasyrik. Nah ini. Jadi tidak ada amal ibnu Adam, amalan ahabba ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min iraqid dam, daripada memutuskan urat leher. Maksudnya berkurban. Wa innaha latati yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti hewan yang dipotong itu akan datang di hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Wa ash'ariha, dengan semua rambut-rambutnya, dengan semua bulu-bulunya. Jadi nanti di hari kiamat, hewan yang dipotong tersebut, dia akan datang kepada yang memotongnya. Wa inna dama la yaqau minallahi azza wa jalla bimakani qabla ayyaqa, dan darahnya pun akan Allah terima sebelum jatuh di tanah. Alal ardi fayatibu biha nafsaha, maka akan menjadi harum untuk dirinya. Ini akan menolong, pahalanya begitu besar. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam juga, ma hadhi udhi, apa ini yang disebut dengan hewan kurban? Sunnatu abikum Ibrahim. Jadi memotong hewan kurban ini adalah sunnahnya bapak kita, bapak tauhid Ibrahim alaihissalam. Qalu, terus ditanya, bikulli sya'ratin hasanatun, di setiap bulu-bulunya itu
Bikulli sya'ratin, di setiap satu bulu, hasanatun, mendapatkan satu kebaikan. Jadi semakin banyak bulunya berarti semakin besar hewan kurbannya, maka akan semakin banyak kebaikan yang didapat. Bikulli sya'ratin minasuk hasanah, dan dari setiap bulu-bulu yang menjadi wol adalah menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Jadi ini bagi orang yang memotong hewan kurban mendapatkan kebaikan yang amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah tidak pernah meninggalkan memotong hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua. Hikmatuha, sekarang hikmahnya. Yang pertama, at-taqarrubu ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub kepada Allah ada dengan cara salat, ada dengan cara kurban. Maka siapa orang yang memotong hewan diperuntukkan bukan untuk Allah, umpamanya untuk jin, untuk setan, untuk apa lagi? Untuk sedekah laut, maka hukumnya haram, termasuk dosa yang amat sangat besar, jatuh kepada syirik. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sholat untuk Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Kalau sholat kita langsung urusannya dengan Allah. Kalau kurban ini ada kaitannya dengan manusia, yaitu untuk saling berbagi. Termasuk orang yang berkhianat di dalam agama, yaitu yang bagaimana? Yang dia tidak mau berbagi terhadap yatim, miskin, fakir. Yaitu yang disebut mendustakan agama. Taib. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, ihya sunnah imamul muwahhidin, menghidupkan sunnahnya pemimpin bapak tauhid, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga hikmahnya, tausi'atu ilal iyal yaumal 'id, membahagiakan keluarga di hari lebaran. Dengan cara apa? Dengan cara memotong hewan kurban. Maka sebaiknya sunnahnya itu dipotong oleh sendiri, disaksikan oleh anak istri. Kemudian wa isya'atur rahmati bainal fuqara wal masakin, dan juga sebagai apa? Sebuah kegembiraan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Nanti kita akan bahas di pembagian. Jadi di sini dipotong, dibawanya kemana? Ke Jonggol umpamanya. Nah ini sebuah apa? Sebuah kekeliruan. Nanti samping-samping ini yang menginginkan bagaimana? Kira-kira. Nah ini ya, jadi hikmahnya itu apa? Wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin, akan menjadi sebuah rahmat, kebahagiaan, kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sebab orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak dengan mudah beli daging. Daging sekarang harganya berapa, Bu? Mungkin di atas 100. Nah, bagi orang miskin berat. Kemudian yang keempat, syukurullah Ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memotong hewan kurban, bentuk syukur
Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati, kalau kita punya uang 1 miliar di hari tasyrik, kemudian kita bagi-bagikan kepada fakir miskin dengan memotong hewan kurban, maka kata para ulama tentu pahalanya lebih besar memotong hewan kurban. Kenapa? Karena memotong hewan kurban adalah sebuah bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala yang sifatnya ibadah itu muqayyad. Muqayyad itu diikat oleh waktu dan kondisi. Diikat oleh waktu dan kondisi. Sebab kata Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, wala kiyanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah ini adalah bentuk takwanya, bentuk kesungguh-sungguhan kita taqarrub ilallah. Nah, sekarang baru ahkamuha, hukum-hukumnya. Yang pertama sinnuha, usianya. Berapa tahun usia hewan kurban tersebut? La yujzi'u fil udhiyah min adhani aqallu min al-jada'. Tidak boleh dipotong hewan untuk kurban dari jenis domba kecuali kalau sudah cukup umur. Berapa cukup umurnya kalau domba? Wa huwa ma'au fasana, sempurna 1 tahun. Sempurna berapa? 1 tahun. Kalau tidak menemukan usia domba itu yang 1 tahun, minimal yang mendekati. Hal ini menurut Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, kalau yang disebut minadh-dhani yaitu domba, maka boleh usianya dari 8 bulan ke atas. Cirinya biasanya patah giginya, artinya sudah ompong. Maka maaf ya, sebagian pedagang itu pedagang kambing, tapi saya tidak menuduh, suka dipatahkan dulu tuh. Nanti ketika ditawar tuh lihat giginya aja udah ompong. Ini udah cukup usianya walaupun kecil. Padahal usianya baru 6 bulan. Nah ini. Jadi untuk domba tadi 1 tahun. Kalau tidak ada, cari yang mendekati ke 1 tahun. Adapun pembeli kalau dibohongin ya tidak berdosa kalau tidak tahu. Yang berdosa siapa? Penjualnya tentu. Dia tidak barokah. Kemudian kita lanjut, wa fi ghairi dhani, adapun selain daripada domba, yaitu minal ma'zi wal ibil wal baqar, yaitu dari jenis kambing. Nah, ternyata beda antara domba dengan kambing. Domba itu yang bulunya lebat, biasanya dipakai bulunya itu untuk wol. Nah, itu namanya domba. Adapun kambing yang berjenggot. Kemudian dia tidak mau basah-basah, sifatnya itu sering naik ke pohon, tapi tidak naik ke atas, makanya kakinya itu naik biasanya. Nah, itu namanya kambing. Adapun kambing di atas 1 tahun mendekati ke 2 tahun. Kalau kata Ibnu Qudamah untuk kambing 18 bulan. 18 bulan itu berarti hampir mendekati kepada 2 tahun. Jadi 1 tahun setengah. Wabil ibil, kalau ibil di sini nggak ada ya pada umumnya. Adapun unta ma'aufa arba'a sanawat wa dakhala bil khamisah. Unta itu harus 4 tahun masuk ke 5 tahun. Jadi paling mudah 4 tahun bagi unta, hampir mendekati ke 5 tahun. Wabil baqar, nah perhatikan adapun sapi. Biasanya bapak-bapak di sini, ibu-ibu kan sapi ya. Adapun sapi
Ma'aufa sanatain, tidak boleh kurang dari usianya 2 tahun. Usianya 2 tahun, wadakhala fi salisa, masuk hampir tahun ketiga usia daripada sapi. Tinggal tanyakan saja ke ahlinya seperti apa tuh kalau 2 tahun ke atas ciri-ciri sapi tersebut. La tarbahu illa musinnah, janganlah memotong hewan kurban kecuali sudah musinnah. Illa ayaksura alaikum, kecuali kalau berat mencarinya. Sudah cari-cari kemana tidak sampai, kambing tidak nyampe ke 2 tahun, masih 1 tahun ke bawah. Kemudian biri-biri domba pun sama, maka tidak mengapa, tapi yang mendekati. Dan kurban ini kalau tidak didapati yang jantan boleh betina. Kalau tidak didapati yang jantan, jadi cari dulu yang jantan. Wal musinnatu minal an'am hiya tsaniyah. Ciri daripada sudah cukup untuk dipotong biasanya daripada hewan ternak itu asaniyah, patah giginya. Nah, ini kebenaran kitab ini cek aja ke ahlinya, betul atau tidak. Kemudian salamatuha, ciri-ciri badannya. Ciri-ciri badannya telah ditentukan. La yuji'u fil udhiyah siwa salimah. Tidak boleh memotong hewan kurban kecuali dalam kondisi sehat. Sehat. Kullu naqsin fi khalqiha. Semua badannya bebas dari cacat. Nah, jadi kalau ada kambing walaupun murah tapi nggak ada kaki sebelah, jangan dibeli. Kenapa? Karena ini bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Fala tuji'ul amro, maka tidak boleh memotong hewan kurban baik sapi maupun kambing atau domba yang picak. Maaf, picak itu apa? Buta sebelah. Yang butanya itu jelas. Walal irja wala adba, atau yang pincang atau yang kurus. Kurusnya ini kurus keterlaluan sampai tidak terlihat ada dagingnya. Hampir tidak ada dagingnya, kurus banget. Nah, jadi 3 syarat tadi ya, 4 syarat. Yang pertama, sehat badannya. Tidak ada badannya ini yang cacat. Contohnya tidak ada telinganya sebelah. Yang kedua, tidak pincang kakinya. Berbeda hal kalau ketika diturunkan dari mobil jatuh, nah ini beda. Yang disebut dengan pincang ini dia sakit lama. Sakit lama dia pincang atau kakinya enggak ada sebelah. Kemudian yang ketiga, tidak kurus yang menyebabkan tidak terlihat ada dagingnya, hanya tulang saja. Nah ini ya, atau disebabkan karena penyakit lain. Maka di negeri kita ini alhamdulillah biasanya suka ada pemeriksaan hewan kurban oleh bagian dinas kesehatan. Disebabkan karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu bil udhi. Tidak boleh 4 perkara hewan yang tidak boleh dipotong. Aurau bayyanu auroha awalha, yang pertama yaitu matanya buta dengan jelas, wal maridatu bayyinu marduha, sakit yang sakitnya jelas. Dia gemuk tapi sakit, umpamanya terdapat penyakit. Nah, maka tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, wal irja bayyinu dalha, dan kurus yang benar-benar kurusnya itu sehingga tidak ada tulang sumsumnya.
atau tidak ada dagingnya. Wal kasiratu allati la tunqi. Jadi sebaiknya seutama-utama hewan kurban yang mahal harganya, yang sehat, yang gemuk. Ini sebagai apa? Bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor keempat, waktu dzabhiha. Waktu memotongnya. Jadi kalau waktu memotongnya adalah saat pulang Id, karena sholat Idul Adha ini lebih utama dipercepat waktunya. Kemudian hendaklah segera memotong hewan kurban setelah pulang dari sholat Id sampai hari-hari tasyrik. Man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang memotongnya sebelum sholat Id, fa inna ma yadhbahu li nafsihi, maka itu bukan termasuk memotong hewan kurban yang disebut dengan udhiyah, tapi itu mah memotong biasa untuk dirinya. Wa dzabaha ba'da shalah, dan siapa yang memotongnya setelah sholat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sungguh dia telah sempurna memotong hewan kurbannya. Jadi mendapatkan pahala kalau memotongnya setelah Id. Inilah pentingnya ibadah, harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yustahabu 'inda dzabhiha, apa yang harus dikerjakan oleh orang yang berniat untuk memotong hewan kurban. Jadi kalau orang sudah berniat ingin memotong hewan kurban, ada niatan untuk berkurban, maka yang pertama ketika masuk 1 Dzulhijjah, maka tahanlah kuku-kukunya. Jadi kuku kita tidak dipotong, rambut tidak dipotong, dan kumis serta jenggot pun tidak dipotong. Adapun saat memotong hewan kurban, maka bacalah doa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa idza basyara dzabha, apabila hewan kurbannya telah diletakkan, telah ada siap dipotong, maka bacalah bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ini disunahkan untuk dipotong sendiri oleh siapa? Oleh laki-laki. Jadi masa laki-laki melihat darah aja takut, gimana mau perang? Bagaimana mau jihad? Jadi belajar. Dan memotong hewan ini syaratnya muslim. Maka kalau menurut Syekh bin Baz rahimahullah, saya baca di fatwanya, hewan yang dipotong oleh orang yang tidak sholat terus menerus, dia ini tidak pernah sholat, maka hasil potongannya ini tidak sah, tidak halal untuk dimakan. Kenapa? Karena syarat halalnya hewan yang dipotong, selain daripada membaca bismillah Allahu akbar, harus syarat pertama dia muslim. Muslim ini harus sholat. Sedang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis, di antaranya hadis Imam Muslim, perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir yang membedakannya itu adalah sholat. Siapa yang tidak sholat, faqad kafar. Di situ menggunakan kalimat faqad, penguat, maka sungguh orang tersebut telah kufur. Jadi di dalam memotong hewan kurban, maka sebaiknya dipotong oleh sendiri. Kalau tidak, boleh juga oleh tukang jagal. Karena di zaman Rasulullah SAW sudah ada tukang jagal ini. Syaratnya dia muslim.
Syaratnya apa? Muslim dan sholat. Jadi Pak Rudi nanti kalau ada kepanitiaan, tanya dulu, Bapak sholat enggak? Sama itu sebetulnya Bu Pak. Seorang lebih itu apa? Tukang yang menikahkan, syarat menjadi wali itu harus apa? Harus Islam. Maka setiap penghulu itu sebetulnya ketika mau menikahkan coba istighfar dulu. Nah itu artinya mungkin jangan-jangan bapak ini nggak sholat istighfar. Setelah istighfar apa biasanya? Ayo kita baca syahadat bareng-bareng. Hebat juga tuh menurut saya cara mensiasatinya. Tanpa disadari sebetulnya dia ingin mengajarkan kepada walinya itu, karena saya tidak mengenalmu, coba Anda bersyahadat lagi. Setelah syahadat baru dia memimpin istighfar 3 kali dari semua dosa-dosa. Baru itu, setelah itu baru silahkan menikah. Artinya bahwa di hari itu dalam persaksian dia wali tersebut sudah Islam. Kalau dia tidak sholat, anggap aja sekarang baru balik lagi Islam. Jadi kalau tidak ada tukang jagal, begitu aja Pak Rudi. Coba kita istighfar bareng-bareng, kemudian baca 2 kalimat syahadat lagi. Biar afdol. Sekarang bagaimana kalau ada kepanitiaan? Tidak mengapa. Karena untuk memudahkan, bahkan menjadi sunnatun hasanatun. Kebiasaan yang baik. Menjadi apa? Kebiasaan yang baik. Namun perlu diperhatikan, kalau menggunakan jasa pemotongan, maka tidak boleh diambil jasanya tersebut dari hewan tersebut. Umpamanya, saya nyuruh namanya Zaid, Pak Zaid tolong potongin hewan kurban di masjid. Nanti upahnya adalah kulitnya. Maka ini haram, sebab tidak boleh mentransaksikan bentuk hewan yang sudah untuk kurban. Tapi kalau akadnya begini, saya Pak Zaid tolong potongkan hewan kurban. Nanti bagian Pak Zaid minta apa? Karena Pak Zaid ini pingin banget kulitnya, maka tidak mengapa. Adapun setelah dibagikan, keterima oleh fakir miskin kemudian dijual, maka sah tetap. Sebab sudah menjadi apa? Sudah menjadi hak miliknya. Berbeda kalau panitia tadi memberikan upah, tapi upahnya apa? Upahnya kulitnya umpamanya. Maka ini termasuk haram. Sebab memotong hewan kurban ini diperuntukkan untuk Allah, disebabkan karena ketakwaannya. Kemudian sekarang pembagiannya. Aiyah, pembagiannya. Maka hendaklah hewan kurban ini dibagi kepada 3. Qismatuha, pembagiannya disunnahkan yastahabu antuk sama udhiyah salasana. Hendaklah dagingnya, kemudian apanya lagi? Kulitnya, tulang-tulangnya dibagi kepada 3 bagian. Yaqulu ahlul bait sulusaha. Untuk keluarga yang di rumah 1/3-nya. Jadi di sana ada yang marah nitipkan kambing ke panitia. Setelah menitipkan kambing ke panitia, kemudian yang memotong ini minta apa? Minta paha belakang dua-duanya plus dagingnya. Kata panitia, berarti kotorannya untuk panitia, begitu ya. Karena kambing ini ternyata banyaknya apa? Kotorannya. Kemudian hendaknya 1/3-nya untuk keluarga ya. Kemudian wayatasaddaquna bisulusi. Dan disedekahkan tuh 1/3-nya lagi. Jadi berapa? Sudah 2/3, tinggal 1/3. Kemudian wayuduna liasdiqaihim sulusul akhir. Dan untuk teman-teman 1/3-nya lagi. Tapi kalau udah dikasihkan ke panitia ke masjid, ya agak sulit.
Kenapa? Oh, itu termasuk sebuah penghinaan kalau begitu. Saya bawa pulang lagi, menganggap panitia ini apa? Perusahaan jagal. Tidak boleh. Jadi ini idealnya 1/3 untuk keluarga di rumah, 1/3 disedekahkan ke fakir miskin lebih utama, 1/3 lagi dikasihkan untuk hadiah. Dan daging hewan kurban ini boleh dibagi baik kepada orang kaya maupun kepada non-muslim. Jadi kepada orang kafir boleh dibagikan kalau mereka mau. Kulu wadakhiru, makanlah oleh kamu semua dari binatang hewan kurban tersebut, watasaddaqu, dan sisanya sedekahkan. Ini idealnya. Namun wayajuzu, dan boleh ayatasaddaqu biha kullaha. Kalau mensedekahkan semuanya boleh, tidak apa-apa. Umpamanya mensedekahkan semuanya bagaimana? Sekarang kan suka ada ya, apa, daging kurban akan disalurkan di tempat-tempat rongsok. Jadi yang memotongnya tidak menyaksikan, yang berkurbannya tidak menyaksikan, dagingnya pun tidak kebagian karena tidak minta, maka boleh, tidak mengapa. Disedekahkan semua, tidak apa-apa. Ini sudah selesai sampai di sini tentang apa? Tentang hewan kurban. Sebelum dimasuk kepada akikah, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan, saya minum dulu.